saya Wiwindu Masimanulang. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan silabus. Apa teman-teman tahu silabus itu apa? Nih, saya jelaskan ya. Silabus adalah garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus disusun berdasarkan standar isi yang di dalamnya berisikan identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau biasa disebut SK, kompetensi dasar atau KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus ini bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah. Yang pertama ada sekolah dan komite sekolah. Lalu yang kedua ada kelompok sekolah. Yang ketiga ada musyawarah guru mata pelajaran atau biasa kita dengar adalah MGMP. Lalu yang keempat ada dinas pendidikan. Ada berbagai macam prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama ada ilmiah, yaitu keseluruhan materi dari kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus yang harus benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua ada relevan, yaitu ruang lingkup kedalaman, tingkat kesukaran, dan uraian materi dalam silabus yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga ada fleksibel, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan peserta didik. Lalu ada kontinuitas, yaitu setiap program pembelajaran yang dikemas dalam silabus memiliki keterkaitan satu sama lain dalam membentuk kompetensi dan pribadi peserta didik. Yang selanjutnya, yang kelima, ada konsisten, yaitu antara kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memiliki hubungan yang konsisten dalam membentuk pribadi peserta didik. Yang keenam, ada memadai, yaitu ruang lingkup indikator, materi standar, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang dilaksanakan dalam mencapai kompetensi dasar yang telah diterapkan. Lalu yang ketujuh ada aktual dan kontekstual, yaitu ruang lingkup kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, sistem penilaian yang dikembangkan memperhatikan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni mutakhir. Yang kedelapan, efektif, yaitu memperhatikan keterlaksanaan silabus tersebut dalam proses pembelajaran dan tingkat pembentukan kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah diterapkan. Dan yang terakhir, kesembilan, efisien. Efisien dalam silabus berkaitan dengan upaya untuk memperkecil atau menghemat penggunaan dana daya dan waktu tanpa mengurangi hasil atau kompetensi standar yang diterapkan. Komponen yang berkaitan dengan kompetensi yang hendak dikuasai itu ada 4. Yang pertama SK, yaitu deskripsi pengetahuan keterampilan dan sikap yang harus dikuasai. Lalu yang kedua ada KD atau kompetensi dasar, yaitu pengetahuan keterampilan dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa. Lalu yang ketiga ada indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat ada materi pembelajaran, yaitu bahan pembelajaran untuk membantu guru dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, menentukan identitas silabus. Yang kedua, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam, menentukan jenis penilaian. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, menentukan sumber belajar. Yang kesembilan, pengembangan silabus yang berkelanjutan.
Nah, sudah paham kan teman-teman mengenai pengembangan silabus ini? Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu jurnal yang saya analisis. Judul jurnal yang saya analisis adalah Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Pengembangan Silabus dan RPP melalui Pembinaan Profesional Kepala Sekolah dengan Pendekatan Kooperatif. Dalam jurnal ini dijelaskan, tujuan melakukan penelitian ini untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, dan untuk mengetahui sejauh mana pembinaan profesional dengan pendekatan kooperatif dapat meningkatkan kompetensi guru di SDN 050769 Sebila, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat. Tindakan dilaksanakan dalam 2 siklus yang mengacu pada permasalahan dan tujuan penelitian. Subjek penelitiannya itu adalah guru kelas yang berada di SDN 050769 Sebila, Kecamatan Seilepan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kegiatan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan silabus. Hasil analisis pendekatan kooperatif terhadap guru-guru di SDN 050769 Sebila, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat dalam pengembangan silabus dan RPP disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi guru dalam pengembangan silabus dan perencanaan pelaksanaan pembelajaran meningkat, yakni dari nilai rata-rata dari 50,88 dengan kriteria nilai kurang dan pada kondisi awal menjadi 69,19 kriteria nilai cukup pada siklus pertama dan menjadi 90,13 kriteria nilai sangat baik pada siklus kedua dengan rata-rata klasikal sebesar 70,07 dengan kriteria nilai baik. Yang kedua, aktivitas peserta dalam pembinaan profesional guru di SDN 050769 Sebila, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat juga meningkat, ditandai dengan keberanian peserta mengajukan pertanyaan dan mengemukakan permasalahan yang ada di sekolah dalam diskusi dari siklus pertama dan siklus kedua terus meningkat. Yang kedua, kerjasama antar peserta pembinaan dari siklus pertama dan 2 semakin baik. Yang ketiga, aktivitas kelompok dalam pembinaan profesional guru di SDN 050769 Sebila, Kecamatan Seilepan, Kabupaten Langkat juga meningkat, ditandai dengan 1. Keberanian kelompok yang sering mengajukan pertanyaan dan penyampaian pendapat dan saran dalam diskusi. Lalu yang kedua, kerjasama antar peserta dalam kelompok semakin meningkat. Sekian penjelasan materi dan salah satu jurnal yang saya analisis. Maaf jika ada salah kata maupun perbuatan, semoga bermanfaat dan berguna buat ilmu kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.